Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan LDBI. Yang saya hormati, Dewan Juri yang terhormat, Bapak Ibu yang penyelenggara LDBI, serta Bapak Ibu guru dan peserta LDBI. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Jita Berisino Haji. Saya berasal dari SMA Swasta Masehi Brastagi. Saya pembicara pertama dari tim pemerintah. Baik, mosi kita pada hari ini adalah kemandirian finansial serta pensiun dini. Perlu kita ketahui apa arti dari kemandirian finansial. Kemandirian finansial adalah sebuah gerakan mengurangi pengeluaran, meningkatkan investasi sehingga seseorang memiliki cukup pendapatan ataupun kekayaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya ataupun sisa-sisa hidupnya. Serta apa arti dari pensiun dini? Pensiun dini adalah kegiatan bekerja sebelum mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan. Kita perlu mengetahui bahwa menurut AUA mengatakan bahwa masyarakat ataupun pensiun dini ini sangat bagus untuk masyarakat ataupun sangat menguntungkan. Di mana? Karena masyarakat bebas dalam memilih kehidupannya. Contohnya seperti bebas dalam memilih kegiatan yang ingin diikutinya ataupun hal-hal yang lain. Tapi perlu yang kita ketahui bahwa pendapatan awal, kita membutuhkan pendapatan awal ataupun gaji yang tetap, di mana ketika kita pun mendapatkan kerugian ataupun inflasi, kita masih memiliki pendapatan di tiap bulan ataupun di tiap tahunnya. Yang kita perlu mengetahui, pensiun awal harus mempersiapkan dana yang lebih banyak untuk hidup di masa depan. Ketika kita memilih pensiun, maka kita sudah harus memiliki dana yang sudah cukup ataupun yang sudah cukup dalam menghidupi kehidupan kita sehari-harinya ataupun kehidupan kita di masa tua. Tidak hanya itu, kita harus memiliki aset yang dimana di masa tua bisa menghidupi kita beserta keluarga kita. Karena ketika kita sudah berkeluarga, tanggungan yang kita miliki itu sudah semakin besar. Nah, teman-teman, dari kemandirian finansial ini sangat dibutuhkan dikarenakan tujuannya adalah mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pendidikan kita. Teman-teman, kita harus mengetahui bahwa kemandirian finansial ini harus didasari dengan pendidikan, dikarenakan pendidikanlah awal dari kesuksesan kita. Tidak hanya itu, kita juga harus bekerja ataupun bekerja sampingan sebagai pelajar ataupun sebagai masyarakat yang ada di negara kita. Dikarenakan hal tersebut untuk menambahi pendapatan kita di masa yang akan mendatang. Kita juga harus menabung dan juga kita harus mengerti bagaimana situasi dan kondisi di keluarga, baik pun kondisi ekonomi atau di negara kita ataupun di keluarga kita. Sehingga kita harus menunjukkan ataupun membuat peraturan dari keuangan kita serta tabungan yang kita miliki untuk masa yang akan mendatang. Nah, kedua, ketika kita memilih untuk pensiun dini, kita akan mendapatkan kehilangan tujuan serta identitas yang kita miliki. Ketika kita berhenti untuk bekerja di dalam hidup kita ataupun berhenti di dalam kegiatan pekerjaan kita, maka kita akan kehilangan tujuan dan kehilangan gaji yang seharusnya kita dapatkan. Sehingga kita harus mencari dari awal lagi untuk bekerja. Perlu kita ketahui bahwa pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga untuk memberikan struktur dan tujuan yang jelas kepada hidup kita. Kita baru memberikan contoh yang sederhana sepertinya kita membuat investasi. Ketika kita investasi, maka kita tidak tahu apa keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan. Apakah kerugian ataupun keuntungan. Ketika kita mendapatkan kerugian, maka kita tidak bisa membandingkan keadaan ataupun mensamaratakan kerugian kita dengan pendapatan kita. Ketika kita bekerja, maka kita bisa menyetarakan kerugian kita dengan keadaan ataupun keadaan pendapatan yang kita miliki, saudara-saudaraku. Kita perlu bekerja dikarenakan kita membutuhkan dana darurat. Kita tidak tahu dana-dana apa aja yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
maka kita membutuhkan pekerjaan ataupun kemandirian kita di dalam finansial. Ketika kita membutuhkan dana-dana tersebut, maka kita tidak perlu lagi pusing memikirkan apa yang kita butuhkan ataupun dana-dana apa yang perlu kita butuhkan pada saat ini. Yang ketiga itu ada bukti, yaitu generasi milenial di Amerika Serikat 70% penghasilannya dibuat ke tabungan ataupun ditabung untuk kehidupannya ataupun kehidupan di masa tuanya nanti. Perlu kita ketahui juga, kita harus memiliki rencana keuangan jangka panjang dan menyiapkan dana darurat. Seperti kita tidak tahu kita kapan sakit, maka dari situ kita memiliki ataupun kita harus merencanakan keuangan tersebut, karena dari hal tersebut kita tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang membuat kita pusing dalam memikirkan hal-hal tersebut. Yang ketiga ada beberapa faktor dalam pensiun dini ini. Contohnya seperti kesabaran kita. Kita tidak sabar dalam memilih kehidupan kita ataupun sabar dalam menabung ataupun keuangan jangka panjang. Yang kedua itu faktor resiko. Banyak resiko-resiko ketika investasi ataupun ketika kita membangun sebuah usaha. Banyak sekali faktor-faktor yang merugikan diri kita, sehingga kita membutuhkan pekerjaan yang sudah pasti kita digaji di dalam setiap bulannya ataupun setiap tahunnya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Perlu kita ketahui bahwa pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam kita beradaptasi. Maka dari hal tersebut, saya sangat setuju dengan hal tersebut, dikarenakan ketika kita menginvestasi, maka hal tersebut dapat menjadi tujuan yang lebih utama di dalam hidup kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.